Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Adimas Alifian, dan pada segmentasi video kali ini kita akan membahas salah satu tema yang saya kira cukup menarik dengan latar belakang atau berangkat dari pemikiran bahwa kita semua adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendirian, yang saling membutuhkan satu sama lain, membutuhkan sesama manusia, bahkan sesama tumbuhan, sesama hewan, bukan sama hewan ya, tapi juga kepada hewan, bahkan juga membutuhkan sesama keyakinan itu sendiri. Nah, dalam hubungan sosial itu tentunya kita banyak menggunakan pikiran untuk berhubungan sosial itu sendiri. Nah, manakah yang lebih dulu? Apakah memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang lain terlebih dahulu? Untuk pembahasan itu, saya telah bersama dengan sahabat saya, namanya Muhammad Hanif atau dipanggilnya Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Hanif Pratama. Benar apa yang disampaikan Mas Adimas. Saya adalah sahabatnya, insya Allah. Dalam pembahasan kali ini, ya, yang berbackground sosiologi, saya sendiri juga mendapatkan ilmu mengenai sosiologi. Jadi sedikit banyaknya saya insya Allah akan memberikan ilmu tersebut. Kebetulan kita sama-sama IPS ya dulu di Ya, SMA. benar. Nah, Mas Hanif ini adalah teman SMA saya, dan dulu sama-sama kita menempuh 3 tahun ngambil di IPS. Ya. Hidup IPS. Ini IPS. IPS Jaya. Enggak, ini bukan anu ya, bukan tapi ini intermezzo ya. Ya, benar. Gini, Nif, saya akan mulai. Bagaimana bukan posisi Anda ya, bagaimana prinsip Anda, bagaimana tindakan Anda. Ini kan kita membahas sesuatu yang sangat mendasar. Ketika Anda itu diberi pertanyaan oleh seseorang, Nif, kowe iki mikirke awakmu dhewe sik atau memikirkan orang lain terlebih dahulu? Kira-kira akan menjawab seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, saya di sini tidak akan berbohong atau apapun. Saya akan jujur bahwa bila ditanyakan kepentinganmu itu di atas kepentingan orang lain atau kepentinganmu dulu atau kepentingan orang lain dulu, saya akan menjawab ya, biasanya saya berpikir bahwa kepentingan saya lebih penting daripada kepentingan orang lain. Oke, itu poinnya. Ya. Tapi apakah mementingkan diri sendiri itu gini nih, statement masyarakat yang pada umumnya biasanya ya, itu memikirkan diri sendiri itu egois, individualis. Nah itu piye? Kita menangkal hal itu. Apakah orang yang memikirkan diri sendiri itu melulu egois, melulu individualis? Menurut saya, statement kalau orang yang mementingkan tadi kepentingan kita didahulukan, maka itu termasuk egois. Ya, kurang setuju karena tergantung konteksnya dulu. Tergantung konteks masalahnya apa. Bila masalahnya urgent sekali sehingga ketika itu masalah sangat krusial sekali kepada pribadi kita, terus kita tidak mengambil pusing dan memilih untuk mengedepankan kepentingan sosial kita, itu nanti akan berdampak pada tadi kemajuan pribadi kita sendiri. Atau Oke. apa kayak ya kan kita sebagai manusia yang modern kan juga pasti memiliki apa ya namanya, oke jenenge Prioritas. ya, kita punya prioritas. Pertama, kita punya prioritas. Yang kedua kan kita tentu manusia
pasti mengejar sesuatu, tentu saja mengejar impian, cita-cita, harapan. Dan itu tidak akan terlaksana ketika kita terganggu oleh orang lain ya Nip ya. Ya benar. Berarti bukan berarti ketika kita mengejar impian, mengejar cita-cita, mengejar harapan itu dikatakan egois ya. Egois banget aja lo. Yo Ya. enggak gitu juga ya. Enggak gitu melulu juga ya. begitu. Karena Atau gini Nip, kita sepakat aja bahwa egois itu ketika keinginan kita itu menabrak hak orang lain. Setuju gak? nah, ya kalau Kayak misal gini, ada kita jamuan makan. Oke, kita sederhana ya. Ada diberikan jamuan makan. Kita mau melalap semuanya gitu loh. Sementara itu ada hak orang lain di situ. Itu kan egois. ya nek kalau masalahnya seperti itu, dalam konteks seperti itu ya saya kurang setuju karena Itu kan masuk ke egois kan? ya egois. Dia memikirkan diri sendiri dengan cara menabrak menghilangkan orang lain. Ya orang lain. Terus panganan dipangan dhewe kabeh gitu kan. Tapi nek aku luwe ora urusan. Nah, itu contoh yang tidak baik tentu saja. Nah, oke nih. Nah, berarti ketika sementara keinginan itu tidak menabrak orang lain, tidak merugikan orang lain, katakanlah gitulah. Itu bukan egois, tapi itu justru menyelamatkan diri sendiri dan otomatis juga menyelamatkan orang lain. Bagus seperti itu. Kita tarik ke relevansi kondisi saat ini nih. Pandemi seperti ini. Orang yang memikirkan diri sendiri. Aku nggak mau salaman. Aku pakai masker, aku jaga jarak. Itu memikirkan diri sendiri egois atau bukan? Bukan. Kalau itu menurut saya bukan. Lebih kepada kan ini urgensinya kita harus kan pemerintah punya arahan, kita harus menjalani arahan tersebut. Dengan kita menjalani kan kita sebagai warga negara yang baik tentu saja menjalankan arahan pemerintahan. Arahan pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Ya kalau untuk itu bukan yang dimaksud tadi. Justru dengan kita menjaga diri, kita protokol kesehatan, itu kita nggak ngerepotin orang. Ya benar. Oh toh, kan ada orang loro, kita tidak sakit. Justru malah kalau kita kekeh, kita ingin salaman, kita tidak mau pakai masker, kan ada hak-hak orang lain yang kita campuri, kan mereka akan mendapatkan sakit juga. Oh iya betul. Ada orang lain yang ingin tidak salaman nih. Ya. Tapi kita memaksa untuk salaman. Dengan dalih, wah ada ini sedulur ya, ada ini tonggo. Ada dekat. Nah, kan masalahnya ada di situ. Nah. Kita sudah merasa dekat dan tidak berekspektasi bahwa masalah ini justru penyakit ini loh. Masalah tadi datang dari orang yang kita kenal. Nah, jadi justru dengan memikirkan kesehatan diri sendiri, kita menyelamatkan lingkungan ya, Dep ya? Ya, benar. Jadi memikirkan diri sendiri, mengamankan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, secara otomatis kita juga menyelamatkan lingkungan dalam relevansi pandemi seperti ini ya, Dep. Nah, terus nek sing menimbun oksigen, menimbun masker, menimbun infus atau menimbun apalah itulah. Itu kan juga hand sanitizer mungkin. Hand sanitizer. Nah, itu kan mereka juga memikirkan dirinya sendiri kan. Nah, itu gimana nih? Apa bedanya dengan orang yang prokes tadi menurutmu? Itu masuk ke dalam sifat keserakahan karena karena harusnya bila tidak ada penimbunan tersebut kan pendistribusian barang-barang tersebut dapat lancar. Harga-harga kan kalau ditimbun otomatis konsumen yang mencari barang-barang tersebut akan semakin kesulitan dan harga yang ditawarkan tentu saja tidak wajar dan di atas dari normal kan. Ini poin menarik ini, serakah. Ya. Serakah ini termasuk memikirkan diri sendiri yang berlebihan. Yang overload, ya toh, kelebihan muatan, kelebihan kapasitas sehingga dia ingin meraih orang lain, meraih kepemilikan orang lain, hak orang lain dan di situ adalah letak kesalahan ini dia. Jadi bedanya di situ. Orang yang prokes itu
betul, memang dia memikirkan diri sendiri, tapi itu menyelamatkan. Menyelamatkan. Tapi kalau orang yang menimbun masker, menimbun oksigen, hand sanitizer, dan lain sebagainya itu orang yang serakah. Dia ingin punya banyak uang Ya. dan memanfaatkan momentum untuk memperkaya diri sendiri. Iya. Sementara orang lain kelaparan, Bos. Ya. Banyak korban PPKM yang harus tutup, banyak pekerja yang harus di PHK dan lain sebagainya, dirumahkan. Dia malah justru asik dengan banyak keuntungan itu. Keuntungan dan kekayaan sendiri. Nah, berarti itu adalah apa ya namanya? Itu kesalahan mindset. Kesalahan mindset. Bukan seperti itu memikirkan diri sendiri gitu ya, Nip, ya. Jadi bukan yang seperti itu ya. Bukan seperti itu. Terus gini nih, memikirkan orang lain itu terus waktu kapan gitu. Kan tadi perspektif yang kamu ungkapkan kan, ketika ada kepentingan, mana yang harus didahulukan, ya kepentingan saya sendiri lah. Terus kepentingan orang lain itu kapan nih? Apakah enggak ada orang lain, aku tok wae. Gitu. Gimana? Untuk itu akhir-akhir ini banyak sekali influencer atau orang-orang yang membantu masyarakat lewat uang mereka sendiri. Jadi ya itu sebagai contoh bahwa ada loh orang yang ingin membantu masyarakat lain. Contoh kemarin saya melihat bahwa Ustadz Hidayat membuat seperti menawar penjual, tapi menawar di sini itu dinaikkan harganya. Jadi tidak dikurangi harganya, tapi dinaikkan harganya. Nah, hal tersebut untuk membantu para pedagang tersebut karena efek dari COVID-19 ini. Dengan berarti kalau digarisbawahi, bereskan dirimu dulu, baru kita menolong. Ya, benar. Bagaimana mungkin kita bisa membantu orang kalau kita sendiri nggak punya uang? Ya. Dalam konteks yang Anda contohkan tadi. Benar. Kalau bagaimana mungkin kita membantu orang yang tenggelam kalau kita sendiri nggak safety, nggak pakai pelampung, apalagi nggak bisa renang. Ada teman saya yang seperti itu. Orang bisa renang, nggak bisa renang, ameh nulungi, mau menolong orang yang tenggelam. Kan lucu sekali. Jadi justru malah itu ngerepotin lagi. Justru malah itu membuat, loh gimana toh kamu belum safety kok kamu ingin menolong orang, begitu ya. Gini nih, ada, kalau kita tarik dalam sudut pandang agama ya, Nip, ya. Saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Farudin Faiz. Itu beliau dalam salah satu kesempatan beliau pernah menyampaikan bahwa ada salah satu jenis nafsu, ya sebenarnya ada 4 nafsu yang diungkapkan sama Al-Ghazali, dan itu juga dinukil oleh Ronggo Warsito. Tapi yang ingin saya sampaikan hanya satu dulu, karena kalau 4 sepertinya yang 4 ini kita bahas di segmen-segmen berikutnya. Okay. Ada nafsu namanya nafsu lawamah. Kalau salah nanti tolong dikoreksi ya para pendengar ya. Nafsu lawamah ini adalah memikirkan orang lain tapi dirinya sendiri sakit nih. Waduh. Jadi dia nggak apa-apa, yang penting orang lain bahagia. Aku sakit nggak apa-apa. Itu ternyata termasuk jenis nafsu gitu loh. Dan apakah kamu pernah mengalami segmentasi seperti itu dalam kehidupan? Nggak apa, aku berkorban untuk orang lain aja. Wis yang penting wong liya bahagia, aku ora apa-apa, tak pendem dhewe. Nah gitu, apakah pernah mengalami, dan bagaimana cara kita lolos dari jebakan itu? Saya baru tahu kalau itu termasuk nafsu ya. Tapi ya saya pernah mengalami itu, bahwa kita berkeinginan untuk menolong orang lain sedangkan kita sendiri ada pada kondisi bahwa kita sedang tidak mampu sebenarnya, kekurangan sebenarnya. Ya, wah itu cukup sulit sekali. Tapi iya itu pernah terjadi pada saya. Gimana? Terus kamu sadar bahwa ternyata diriku juga harus penting diperhatikan gitu. Iya. Nah, itu biasanya saya sadarnya belakangan. Saya menyadari itu belakangan, dan saya beberapa hari kemudian saya baru menyadari bahwa yang saya lakukan itu
tidak pas gitu. Tidak ideal nih. Ya, tentu itu hal yang cukup merepotkan juga sih. Kita meluangkan waktu untuk teman kita, padahal diri sendiri kita sudah ngerepotan. Kita pilek, dijak mimi es. Ya. Itu kan. Ayo minum es. Ya. Terus kalau kita nggak minum, wah ini kita disuguh es. Nah, itu kan salah satu konflik batin yang luar biasa gitu. Benar. Jadi harus kita tahu ya latar belakangnya dulu ya. Benar. Jadi yang benar harusnya kita menimang-nimang dulu bahwa apakah kita mampu untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Kalau tidak pun kita juga bisa mempunyai pilihan bahwa kita bisa menolak hal itu juga. Wah iya betul juga. Betul. Dan gini, poinnya tidak semua orang kita bisa membahagiakan. Benar. Dan tidak kan kadang kan ada orang yang aku pengen membahagiakan semua orang. Itu tidak mungkin. Kerjaan yang mustahil. Tentu saja tidak akan membahagiakan yang dewe ra iso ya. Saya tidak punya pacar. Kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Tentu saja itu hal yang pasti. Dan gini, semua orang tidak bisa membahagiakan kita. Ya, betul enggak? Benar. Kamu ketemu orang di pasar. Ya. Apa kok kabeh wong ning pasar kuwi bisa membahagiakanmu? Tentu saja. Kan tidak. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa membahagiakan semua orang. Wah, pasti ini banyak. Ini baru ya. Ini gimana? Pasti butuh klarifikasi gitu ini. Sensitif ini. Bahwa apa kan ini kan merdeka berpikir. Ya. Berpikir secara merdeka itu. Gimana nih? Bahwa seorang nabi saja pasti banyak memiliki pro kontra, dan seorang nabi juga mempunyai jalan hidup yang sulit sekali pastinya, karena memiliki penolakan. Ini bukan soal ideologi saja, tapi soal kepercayaan beragama. Tentu saja penolakannya begitu besar. Apalagi itu merupakan yang dibawa dia merupakan agama yang terkesan baru kan. Jadi maksudmu ya. tidak bisa memberi kebahagiaan kepada semua orang itu adalah penolakan terhadap keyakinan. Ya. Itu juga. Tapi tetap Nabi itu datang membawa kabar kebahagiaan. Hanya orang-orang yang dalam tanda kutip menutup diri. Ya. Dia tidak bahagia dengan kedatangan Nabi. Ya, kok sampai ada Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainnya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau adalah sahabat Nabi yang pertama kali mendukung Nabi, karena Nabi seperti itu. Ya. Nah, berarti itu. Kalau enggak poinnya gini nih. Kalau bahkan kita tidak akan membahas itu. Bahkan gini nih. Berarti poinnya gini. Kita cari garis lurusnya saja supaya bisa sepakat. Bahkan orang sebaik Nabi pun itu ada yang membenci. Tentu. Gitu kan? Ya, benar. Gitu kan asik kan gitu. Iya. Kurang bagus apa sih seorang Nabi itu? Rasulullah sendiri misalkan Nabi Muhammad SAW itu kurang manusia, kurang sempurna apa gitu loh. Itu pun ada yang membenci. Nah, apalagi kita seorang manusia yang tidak punya pacar. Nggak gitu dong. Maksudnya kita seorang manusia yang kadang-kadang imannya saja itu tidak stabil, tidak istiqomah. Bahkan tidak kadang-kadang. Memang kestabilan iman kita tidak stabil gitu loh. Ya, memang kodratnya kita manusia ya tidak gitu labil gitu. Gitu. Makanya kita sholat menyebut ihdinas siratal mustaqim, karena jalan kita nggak lurus ya Allah. Meminta pertolongan dan meminta petunjuk supaya jalan kita lurus gitu. Tentu. Dan begini, poinnya yang lebih mendebarkan lagi, menakjubkan lagi. Rasulullah itu orang yang dibenci pun dia nggak benci gitu nih. Ya, benar. Nah itu rumusnya piye itu? Waduh. Wah, kalau itu sulit sekali. Beliau bukan hanya memikirkan diri sendiri, beliau juga sudah memikirkan orang lain, umatnya. Tapi dia dibenci. Yang membenci tentunya tidak tercerahkan ya, tidak mendapatkan cahaya. Ya. Tapi Rasulullah opsinya memaafkan. Memaafkan opsi pertamanya. Ambil contoh satu lah kisahnya.
ketika Rasulullah datang ke Taif, dia dilempari batu. Terus Iya. dia ditawari sama Jibril. Rasulullah, kira-kira Bukit Uhud ini tak lempar ke Taif gak apa-apa kalau engkau memerintahkan. Tapi apa kata Rasulullah? Wis lah, kita maafkan aja. Oh iya, Toh nanti keturunannya bakal jadi Islam. Ya, Coba nek jadi kuwi posisine adewe ning Kanjeng Nabi. Oh, gitu. opsi pertama. Oh. Saya Oh. akan melemparkan gunung itu dong. Mungkin itu dong. Loro hati aku. Ya, Dibalangi watu loh. Nah, itu Rasulullah itu seperti itu nih. Opsi pertama yang dipilih memaafkan. Memaafkan. Opsi pertama yang dipilih adalah kalau bisa memaafkan kenapa tidak gitu. Nah, mari kita contoh seperti beliau itu. Benar. Meskipun kita tidak sesempurna beliau dan itu nggak mungkin. Makanya kita nunut nama beliau supaya bisa memberikan supaya kita dianggap umatnya gitu loh. Iya. Nah, memaafkan itu tadi nih, memaafkan ketika kita memikirkan orang lain. Kita masuk ke situ sekarang ya. Kita udah memikirkan orang lain. Kita sudah bekerja untuk orang lain, berkorban untuk orang banyak, tapi kita nggak dianggap. Kita malah dibenci. Gimana itu? Opsi yang pertama tadi ya dibuat lagi, dipakai lagi, Memaafkan. memaafkan lagi. Tapi untuk memaafkan itu kita butuh kuota maaf yang melimpah. Kuota maaf yang saya kira betul saja. luar biasa gitu. Ibaratnya komputer itu harddisknya besar gitu. Nah, gimana untuk apakah kamu pernah dalam posisi itu? Posisi sudah bekerja tapi dibenci? Ya tentu saja pernah, tapi kalau sudah berlalu-lalu ya, kalau sudah itu terjadi, kita dimusuhi dan lain-lain ya, apabila sudah tidak ada jalan lagi ya bersabar. Wah, menarik ini. Bersabar Bersabar saja. adalah solusi yang Ya. luar biasa. Pasahkannya yang ke Gusti Allah gitu Ya ya. Allah, karena kalau dengan dia tidak selesai ya sudah. Kita meredamnya dengan sabar tadi. Betul. Dan kita nggak perlu aktif menanggapi yang membenci kita itu tadi. Benar. Kita akan habis waktu kita akan buang-buang waktu dan kita tidak akan produktif lagi kan. Tentu gitu. saja. Oke, terakhir nih, mungkin terakhir ya nih ya. Ketika kita memikirkan diri sendiri gitu ya, memikirkan diri sendiri terlebih dahulu dan baru kita memikirkan orang lain. Nah, ketika momen memikirkan diri sendiri itu, apakah kita juga butuh orang lain? Gimana nih? Kembali kita makhluk Ya, sosial tadi. makhluk sosial, tentu. Aku pengen aku pengen sego goreng. Aku memikirkan diriku yang lapar, terus aku pengen sego goreng. Kita butuh orang lain nggak? Apakah aku masak dewi atau gimana? Menurut Hanif? Menurutmu? Kembali lagi ke urgensinya ya. Kalau contoh dengan sego goreng tadi, kalau kamu ingin rasa yang enak, tentu saja ekspektasinya ya ke tukang nasi goreng. Kalau ingin ekspektasinya tinggi ya. Kalau kita kan masak sendiri ya rasanya seperti itu. Apalagi dengan ada bumbu-bumbu instan tentang nasi goreng kan ya cuma rasanya kayak gitu-gitu aja kan. Kalau ekspektasinya tinggi ya datang. Apalagi nasi gorengnya banyak kerikil. Aduh. Kalau ingin nasi goreng yang enak ya datang ke orang ahlinya kan. Kita butuh orang lain. Tentu kalau itu. Bahkan dalam konteks memikirkan diri sendiri pun kita juga butuh orang lain. Ternyata. Kembali lagi ke konteks ya. Ya. Kalau ya kembali ke pembicaraan kita awal tadi, kalau seenggaknya kita itu nggak ngambil hak orang lain aja. Udah. Oh betul. Udah sampai itu aja. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita ya, kalau kita mampu seperti tadi kita mampu ya kita tolong. Kalau kita nggak mampu ya udah cukup mendoakan aja. Udah sampai itu aja. Karena kita punya batas kemampuan masing-masing. Tentu saja. Dan selama akses memikirkan diri itu tidak melukai orang lain, tidak merugikan orang lain, itu sah, itu boleh dan itu benar dalam jalur yang tepat gitu ya, seperti itu. Ya, saya teringat salah satu ayat Al-Qur'an ini.
apa ya misalnya aku tak nganggo Quran ya. Iya, ra apa-apa. Ya lah ya. Ra apa-apa, ra apa-apa. Kok tiba-tiba kelingan wusul lo kelingan gitu loh. Mantap, mantap. Heeh. Jadi sekuler kan ya ora oleh. Loh, sekularis. Oke, saya ungkapkan dulu aku. Nanti Boleh, kita boleh. baru bahas sekuler itu ya. Oke, oke. Jadi tadi bukan yang terakhir ya, karena ada pengembangan lagi ternyata. Waduh, waduh, waduh. Nah, Allah berfirman itu dalam surat At-Tahrim. Nanti kalau ada yang salah, tolong pendengar mengoreksi. Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah seterusnya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Poinnya, dirimu sendiri baru keluargamu. Kan? Ku anfusakum wa ahlikum itu keluarga. Neraka. Jadi awakmu saiki lho. Selamatkan diri kamu sendiri, peliharalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Saya itu gimana nih menanggapi ayat ini? Saya juga teringat bahwa ada Ini bukan berarti kita menafsirkan Iya, loh ya. iya, Wah, iya. ini bahaya, itu bukan kredibel kita, tapi kita mentadaburi aja. Kira-kira mendengar ayat ini apa yang terbesit dari kamu? saya juga pernah mendengar saran dari ini saya ya asal usulnya saya lupa dari mana, tapi saya pernah dengar kalimat ini bila kita ingin menolong, tadi konteksnya ya hampir sama ya. Kita tadi yang sudah kita bahas bahwa Iya. bahwa diri kita kalau sudah tertolong, Iya. setelah itu kita menolong keluarga kita, Iya. baru tetangga kita. Iya. Jadi nomor pertama setelah diri kita itu adalah keluarga kita, bukan tetangga kita. Jadi Iya, setelah iya. tetangga itu baru keluarga. Hmm. Begitu pula ada kebiasaan jual beli tanah di daerah Yogyakarta itu juga biasanya tanah itu akan dijual ke keluarganya sendiri dulu. Kalau tidak ada yang ingin membelinya, baru nanti akan dijualkan ke tetangga-tetangga tersebut. Menarik. Jadi, wah kadang-kadang kita kan mikirnya jauh-jauh ya, padahal Ya. keluarga kita sendiri Sedang kesusahan. kesulitan. Ya. Ada yang kesulitan utang, orang lain datang, kita beri uang. Kita beri pinjaman. Wah, kita harus bereskan keluarga kita. Terus Oke. melihat keluarga kita terlebih dahulu. Kalau saya gini mikirnya, kalau konteksnya tadi kan di penghujung ayat, itu bukan penghujung ayat ya, masih ada terusannya, Ya, tapi itu lanjutannya. sepenggal, itu awal ayat gitu loh. Kita menolong keluarga kita dari neraka gitu loh. Kalau kita sendiri tidak ada di surga, gimana kita mau narik keluarga kita ke surga Ya. gitu loh. Benar sekali. Ya kayak contoh tadi, kita mau nolong orang tenggelam, tapi kita nggak bisa renang, Nah. kan sama aja. Kan begini, kalau kita kumpul sama orang soleh, orang soleh itu bisa menyelamatkan kita. Kalau nanti kita kita masuk neraka, kita harus nerima hukuman dulu. Naudzubillah min dzalik, gitu loh. Terus gini, anak yang soleh itu juga bisa menyeret ya, dalam tanda kutip bahasanya apa itu, mengajak keluarganya bisa masuk ke surga loh. Lah kalau dia sendiri nggak ada di surga, dia sendiri nggak bertakwa, nggak berbuat baik, gimana mau menolong keluarganya begitu loh. Jadi sistematikanya adalah tolonglah dirimu sendiri, kamu akan bisa menolong orang lain, kan begitu ya. Benar. Oke. Jadi silahkan untuk disimpulkan sendiri para pendengar dimanapun Anda berada. Jadi intinya berpikirlah untuk dirimu, secara otomatis kamu akan memikirkan orang lain. Ini Anda biasa, setuju Anda biasa. Setuju. Kita sepakat di situ ya. Oke, sampai di sini Thank you Dimas. diskusi kita Oke. dalam video kali ini. Tentunya untuk mendukung supaya lebih memberkah dan bermanfaat bagi banyak orang, Amin. kita masih membutuhkan banyak subscribe Ya, oke, jangan lupa. dan semangat gitu. Dan Subscribe. semangat diskusi nih ya, subscribe, Jelali di subscribe, like, di like, dan komen, di share barang. di share. video ini. Kalau misalkan mau request pembahasan apa, kita bisa request, nanti kita bisa
di kolom Pembahasan. komen. Dan tentunya ini berbasic kemerdekaan berpikir. Ini pendapatnya oleh apa wae Tidak ada keterpenjaraan di pikiran kita. Ya, iya. Nah, adapun benar atau salah, balikin yang kowe. benar atau salah, kemudian itu baik ataupun buruk, itu kembali kepada para pendengar semua. Dan tolong disimpulkan sendiri apa yang sudah kita bahas. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk Mas Hanif. Thank you, Dim. Tentunya kita akan berjumpa di diskusi-diskusi yang lebih menarik lainnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.